Sungguhnya di antara pokok landasan kebahagiaan adalah memiliki sifat qanaah. Barang siapa yang memiliki sifat qanaah, maka dia adalah orang yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Banyak ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah sifat al-qanaah. Kata Hasan al-Basri, "Lanarzuqannahu qanaatan yajidu ladzataha fi qalbihi." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan, kami akan anugerahkan kepadanya qanaah yang dia akan merasakan kelezatan qanaah tersebut dalam dadanya, dalam hatinya. Inilah sifat qanaah, nerima dengan apa yang Allah anugerahkan. Jika sifat qanaah meresap dalam hati seorang, maka otomatis dia bahagia. Banyak harta tidak menjamin seorang kemudian bahagia. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "Laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah namanya kekayaan adalah dengan harta yang banyak, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan jiwa. Ketika seorang qanaah, maka apapun kondisinya, dia akan bahagia. Lihatlah orang-orang kaya yang tidak dianugerahi qanaah. Mereka hidup dengan kesengsaraan. Terkadang mereka, di hadapan mereka ada makanan yang terlezat, ada tempat tidur yang terindah, yang paling empuk, namun mereka sulit untuk tidur, mereka sulit untuk makan. Sebaliknya terkadang kita ketemu dengan seorang miskin, rumahnya sederhana, motornya butut, tapi kalau kita bertanya, dia selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh karenanya benar perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Kenapa? Karena seorang sudah bahagia. Kalau kita sudah qanaah, kita sudah puas. Kita sudah puas. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung orang yang Islam kemudian diberi rizki yang kafaf, kafaf itu rizki yang tidak berlebihan, tidak kurang juga, cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan dia qanaah, nerima dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Barang siapa yang telah meraih qanaah, dia akan mendapatkan banyak kelezatan. Pertama, dia akan bahagia, tentram, hatinya bahagia. Apa yang Allah berikan pada dia, dia bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua, dia tidak akan hasad. Dia lihat orang punya kekayaan, dia santai aja, tidak terpengaruh. Kalau ada yang cerita, "Hei, fulan sekarang sudah beli ini, beli anu," dia bilang, "Alhamdulillah, semoga dia jadi orang yang bersyukur." Kita berdoa semoga dia pandai mensyukur nikmat Allah, tidak ada hasad, tidak ada jengkel. Kenapa? Dia qanaah. Tidak ngelirik sana, ngelirik sini, tidak sibuk mengikuti, "Oh, si fulan sudah maju, kita masih terlambat." Enggak, dia santai aja. Kenapa? Dia qanaah. Dia bahagia. Dia memperoleh kebahagiaan yang dia harapkan. Kemudian juga dia ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah bagikan kepada dia, dia ridha. Dan apa yang Allah berikan kepada orang lain, dia pun ridha dengan pembagian tersebut. Ini semua karena qanaah. Syaratnya dia harus beriman dan beramal saleh agar Allah bisa memberikan dia qanaah dalam hatinya. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara kita bisa meraih qanaah? Qanaah yang pertama diperoleh dengan iman dan amal saleh. Tadi Allah sudah syaratkan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh, lelaki maupun wanita, dengan syarat dia beriman, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan dia qanaah dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, dia berusaha menghitung yang ada pada dirinya. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat anak-anak, nikmat tempat tinggal, nikmat pergi ke masjid, nikmat bisa beribadah. Banyak kenikmatan yang dia rasakan. Yang Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Hanya saja manusia itu zalim, kafar, suka zalim, suka ingkar dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jangan kita menjadi orang yang hanya ingat-ingat musibah,
dan lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Innal insana li rabbih lakanud. Kata Allah, sungguhnya manusia suka berkeluh kesah. Kanud. Apa kata Hasan al-Basri? Yadhkurul masaib wa yansa ni'am. Hanya ingat-ingat musibah dan lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua, selalu melihat ke bawah tentang urusan dunia. Kata Nabi SAW, la tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man huwa asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Jangan lihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah. Karena dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk qanaah, kita harus yakin bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Apa yang mau kita kejar di dunia ini, kita akan tinggalkan itu semuanya. Lihatlah sebagian orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya kemudian ditinggalkan. Begitu saja. Dia letih mengumpulkan harta tersebut. Kita bukan dilarang mencari harta, tetapi yang kita inginkan kita qanaah. Dapat sekian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat banyak sedikit, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik buat kemaslahatan kita.